Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14, ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang melayani seorang wanita Samaria di pinggir sumur Yakub. Bagaimana Yesus berbicara tentang dia, tentang kehidupan yang kekal yang akan dia miliki ketika wanita ini mau percaya kepada dia, mau menerima keselamatan yang dia sediakan secara cuma-cuma kepada wanita yang dari Samaria ini. Nah, Yesus berkata kepada dia, kalau wanita ini minum air yang dia timba, yang akan dia timba atau sudah dia timba, dia minum tapi dia akan haus kembali. Tetapi kalau dia minum air yang Yesus berikan kepada dia, maka dia tidak akan haus kembali. Melainkan air itu juga akan menjadi mata air yang akan terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Dan kita tahu ceritanya akhirnya wanita Samaria ini dia menerima air kehidupan yang Yesus berikan kepada dia, dan dia tidak haus lagi. Bahkan itu menjadi mata air dalam kehidupannya, dan air kehidupan itu akhirnya memancar, mengalir melalui kehidupannya ketika dia bersaksi kepada orang-orang sekampungnya bahwa Yesus adalah Mesias, dia adalah juru selamat, dan orang-orang sekampungnya itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini merupakan juga kabar baik buat saudara. Kalau mungkin sampai hari ini saudara sudah mencoba dengan segala usaha untuk mencari keselamatan, tetapi ingatlah, keselamatan yang Yesus berikan kepada saudara itu keselamatan yang pasti, keselamatan yang kekal. Kalau kita datang kepada Yesus, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Kehidupan yang kekal Tuhan karuniakan kepada kita, dan itu diibaratkan seperti mata air kehidupan yang terus-menerus mengalir. Bukan hanya memenuhi hati dan pikiran kita, kehidupan kita, tetapi akan memenuhi kebutuhan rasa haus orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Shalom, Yesus memberkati kita semua. Yesus memberkati. Shalom. Shalom, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya saya akan berdoa. Roh Kudus, kenakanlah hamba-Mu sebagai pakaian-Mu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga yang akan hamba sampaikan kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang selalu merindukan air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan memperoleh keselamatan. Nah, kebenaran firman Tuhan ini tentu kebenaran firman Tuhan yang sangat kita perlukan dalam kehidupan, dalam mengiring Tuhan setelah kita diselamatkan. Setelah saya dan saudara diselamatkan, memang keselamatan itu kita hanya peroleh hanya melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal yang kedua, kita harus mengerjakan keselamatan kita. Keselamatan itu harus dipelihara, keselamatan itu harus dijaga, harus diperjuangkan. Nah, bagaimana agar supaya keselamatan yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita, yang dikaruniakan melalui iman kepada Yesus Kristus yang telah mati, yang telah bangkit dan naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya, maka 1 Petrus pasal yang kedua mengatakan kita harus menjadi sama seperti bayi yang merindukan air susu, yang merindukan air susu yang murni, yang akan membuat dia bertumbuh dan bertumbuh sehingga dia menjadi anak-anak, menjadi dewasa, dan di akhirnya bisa melakukan hal-hal seperti yang orang dewasa lakukan. Nah, saya berada di farmhouse di Lembang,
Di belakang saya ini ada tempat pemerahan susu, sapi-sapi, dan susu-susu yang ada di sini sangat diminati oleh anak-anak, dan mereka sangat suka untuk meminum susu yang ada di farmhouse ini. Kami juga orang dewasa, kami juga meminum air susu ini supaya kami lebih segar lagi. Dan saya percaya firman Tuhan ini ya dan amin. Saudara dan saya harus memiliki rasa haus, rasa lapar seperti seorang bayi akan air susu, supaya mereka bisa bertumbuh, bertambah pintar, mereka bertumbuh secara fisik, secara mental. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, air susu rohani yang murni itu membuat kita bertumbuh secara rohani. Kita akan semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup ini. Rasa haus akan firman Allah, rasa haus akan kebenaran. Tidak boleh kita merasa puas setelah sekian tahun menjadi Kristen, puluhan tahun menjadi Kristen, kemudian kita berhenti, tidak memiliki lagi rasa haus untuk mengenal Tuhan. Tetapi ini seumur hidup saya dan saudara kita harus memiliki rasa haus dan lapar untuk mengenal Tuhan Yesus, untuk mengenal firman-Nya, merenungkan firman-Nya dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga sampai Tuhan memanggil kita bertemu muka dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, biar kebenaran firman Tuhan ini akan terus mengingatkan ke saya, saudara dan saya, untuk kita terus menjadi seperti bayi yang merindukan air susu yang murni dan yang rohani, supaya kita lebih mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan ini. Jadi sekiranya memberkati kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan sudah disampaikan. Jadilah kepada kami seperti yang Kau firmankan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus kiranya memberkati.